Menteri HAM Natalius Pigai mengutarakan wacana jajaran pimpinan Polri diisi oleh sipil layaknya negara-negara maju. Kapolri Listio Sigit Prabowo menyebut Polri membuka ruang bagi sipil untuk duduk di jabatan Polri. Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan gagasan agar pejabat kepolisian bisa diisi oleh sipil. Hal ini sudah biasa dilakukan di negara-negara maju. Kapolri sebagai pucuk pimpinan tetap dipegang dari kepolisian, sementara jabatan strategis lainnya diisi oleh sipil, seperti jabatan manajerial, keuangan, teknologi, dan perencanaan. Dengan jabatan sipil di tubuh Polri bisa memberikan kesempatan kepada ASN Polri untuk menduduki jabatan strategis dan tidak berhenti di eselon 4. Seperti NYPD. NYPD itu pucuk pimpinannya sipil. Dulu sebelumnya dia Departemen Sanitasi. Sekarang menjadi kepala NYPD. Tapi kalau pemimpin khusus teknis operasional kepolisian namanya Chief of Department, itu polisi. Tapi pimpinannya selalu sipil. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengkritik pernyataan Pigai. Sahroni minta Pigai fokus menjalankan tugasnya di bidang HAM. Karena jabatan di institusi kepolisian tengah dalam proses pembahasan RUU Polri di DPR. Bang Pigai, jangan usul yang enggak. Bang Pigai fokus aja sama membela siapapun dia pada hak-hak sebagai manusia. Rasanya itu lebih bermartabat daripada Bang Pigai mengusulkan jabatan pucuk pimpinan di kepolisian bisa diberikan oleh sipil. Bang, please Bang, Abang fokus saja kepada pekerjaan Abang, jangan ngurusin yang lain-lain. Sementara itu Kapolri memberikan ruang bagi sipil untuk dapat menduduki jabatan strategis di Polri. Hal ini juga menjadi timbal balik karena polisi juga bisa menjabat di luar struktur. Ya memang kita memberikan ruang resiprokal untuk ASN bisa masuk ke polisi. Oh, begitu. Jadi akan didorong di revisi. Pada saat kita diberikan ruang di luar struktur, maka kita juga memberikan ruang dari ASN di luar Polri untuk bisa masuk ke Polri. Saat ini revisi Undang-Undang Polri masih dalam pembahasan di DPR. Pemerintah menginginkan substansi yang direvisi dalam Undang-Undang Polri akan menguatkan pelayanan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini, gempa mengguncang Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Peringatan tsunami berbunyi di sejumlah wilayah. Gempa magnitudo 7,7 dengan kedalaman 105 km mengguncang barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Besarnya gempa membuat BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Peringatan tsunami diberikan untuk wilayah Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Warga pun diminta untuk menjauhi laut. Pemirsa, gempa magnitudo 7,7 juga terasa hingga Manado, Sulawesi Utara. Sejumlah warga panik dan berlari keluar rumah. Seorang influencer warga Manado mengunggah situasi terkini di rumahnya di Manado, Sulawesi Utara pasca gempa yang terasa cukup kuat di sana. Sejumlah warga keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Namun belum ada informasi terkait kerusakan akibat gempa ini. Gempa magnitudo 7,7 mengguncang Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Senin pagi pukul 7.37 waktu Indonesia Tengah. Gempa yang berpotensi tsunami ini terasa hingga kota Manado, Minahasa Utara, Kepulauan Minahasa, Minahasa Selatan, Bolaang, Mangondo, Gorontalo, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Toli-Toli. Seorang ASN mengunggah situasi terkini di kantornya di Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara di Jalan Stadion Klabat Selatan, Kota Manado. Para pegawai Ditjen Pas Sulawesi Utara ini pun langsung berhamburan keluar gedung
begitu guncangan gempa terasa cukup kuat di sana. Sementara itu pemirsa, 3 wilayah Indonesia diterjang tsunami usai gempa di Mindanao, Filipina. 3 wilayah terjadi tsunami berada di perairan Maluku. Dalam jumpa pers BMKG, pemirsa, tsunami dengan ketinggian 0,19 meter terjadi di 3 wilayah Indonesia akibat gempa di Pulau Mindanao, Filipina. 3 wilayah yang diterjang tsunami, yaitu Maluku Utara, Pulusia, dan Melo Nuane. Tsunami tidak mengakibatkan kerusakan di wilayah yang diterjang tsunami. Hingga saat ini BMKG masih menunggu jika ada kerusakan akibat tsunami ini. BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Indonesia setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami dengan status siaga di Minahasa, Bolang Mongondo, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Puol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Talaut, Kepulauan Minahasa, Toli-Toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, Kota Bitung, dan status waspada di Kota Tidore, Bulungan, Nunukan, Halmahera, Kota Tarakan, Halmahera Utara, Kutai Timur, Minahasa Selatan, Kota Bontang, dan Berau. Rekomendasi sebagai arahan daerah terancam dengan status ancaman untuk siaga yang sudah saya sebutkan tadi daerahnya, agar menjauhi pantai menuju tempat aman yang lebih tinggi. Untuk status Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sebuah toko elektronik di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, ludes terbakar. Dugaan awal penyebab kebakaran akibat korsleting listrik, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Beginilah kepanikan warga saat kobaran api menghanguskan sebuah toko elektronik di Jalan Pesantren Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Sabar nih, ada lagi. Ngapain dulu belum lagi sih, ntar aja Papa. Ya Allah. Pak, ini lagi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian bangunan. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Banyaknya asap membuat pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Yang terbakar adalah toko elektronik. Dan di sini sudah terjadi kebakaran besar. Jadi 6 unit saya luncurkan dari 3 pos terdekat. Untuk kerugian sekitar 700 juta untuk korban nihil. Pak, dugaan sementara apa nih Pak? Dugaan sementara dari listrik MCB-nya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Anyus melaporkan.